Pembebasan lahan tol Jogja Solo Seksi 3 atau tol Jogja YIA Kulon Progo akan dimulai awal tahun 2023. Sedangkan saat ini pembebasan lahan diprioritaskan untuk Seksi 2 di Desa Tirtoadi, Telogadi, dan Trihanggo. Assalamualaikum semuanya. Pembebasan lahan tol Jogja Solo terus diupayakan diselesaikan, terutama pada Seksi 2 di pertemuan dengan tol Jogja Bawen yang saat ini sudah mulai dibangun. Sedangkan untuk Seksi 3 atau tol Jogja YIA Kulon Progo rencananya dijadwalkan tahun depan mulai pembebasan lahan. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pembangunan jalan tol Yogyakarta Solo di Seksi 1, 2, maupun Seksi 3 terus diproses. Untuk Seksi 3 yang menghubungkan Yogyakarta YIA di Kulon Progo masih dalam tahap penyusunan jadwal sosialisasi kepada calon warga terdampak yang terlebih dahulu dimulai untuk Sleman dan Bantul. Selain rapat koordinasi penyusunan jadwal, agenda rapat juga membahas tentang pemetaan dampak sosial. Jalan bebas hambatan sepanjang 38,57 km dari Yogyakarta menuju Bandara YIA ini akan melintasi 30 kelurahan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Perkiraan luas lahan yang dibutuhkan sebanyak 5.033.696 meter persegi. Adapun di Kabupaten Sleman, jalan tol ini akan melintas di 4 kecamatan, antara lain Kecamatan Melati, Gamping, Godean, dan Moyudan. Di Kecamatan Melati, jalan tol akan melintas di Kelurahan Tirtoadi. Lalu ke Gamping di Kelurahan Trihanggo, Nogotirto, Banyuraden, Ambar Ketawang, dan Bale Catur. Selanjutnya menuju Godean dengan melintas di Kelurahan Sidoarum. Lalu di Kapanewon Mayudan, jalan tol melewati Kelurahan Sumberrahayu. Setelah itu jalan tol masuk wilayah Kabupaten Bantul dengan melintasi di Kelurahan Argosari dan Argomulyo di Sedayu, kemudian berlanjut ke Kulon Progo. Pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta Solo, Dian Ardiansyah menyebut tahapan persiapan rencana sosialisasi menjadi kewenangan Pemda DIY. Pihaknya menunggu rapat koordinasi, setelahnya tim persiapan akan menyusun jadwal sosialisasi. Tahap persiapan leadingnya di provinsi, pihaknya masih menunggu rapat koordinasi, setelah itu seluruh tim persiapan baru menyusun jadwal sosialisasi. Yang jelas, Seksi 1, 2, dan Seksi 3 terus berjalan semua, khususnya di pengadaan tanahnya. Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji optimistis sebagian besar warga terdampak pembangunan jalan tol Jogja YIA sepakat dengan proyek tersebut. Ia mengatakan dari hasil sosialisasi di tingkat perangkat di Kapanewon dan kelurahan terdampak tol Jogja YIA, ia meyakini sebagian besar akan setuju dan tidak ada persoalan selama proses pembebasan lahan. Hal ini tentunya akan mempermudah proses penerbitan IPL oleh Gubernur DIY. Beliau berharap dengan proses sosialisasi yang lancar, nantinya pembebasan dapat segera dilakukan. Karena menurut perencanaan konstruksi, Jogja sampai YIA akan dilakukan pada 2023 mendatang. Terkait lokasi mana yang akan dibangun lebih dahulu, Pemda DIY menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola jalan tol. Keberadaan jalan tol di wilayah DIY harapannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berdampak positif bagi masyarakat, karena tol akan mempermudah akses transportasi orang dan barang.
selain akan mendatangkan banyak orang ke Jogja untuk berwisata, sekaligus memperlancar distribusi logistik. Terutama barang bisa dikirim keluar dengan lancar sehingga produk pertanian bisa dijual dengan harga lebih baik. Karena transportasinya lancar, tidak perlu mahal dan cepat waktunya. Pihaknya tentunya menggunakan dan mengedepankan musyawarah dalam proses pembebasan lahan tersebut. Akan tetapi, untuk desain atau trase sudah final dan tidak bisa digeser-geser lagi. Corporate Communication PT JMM Ahmad Izzi menambahkan tol Jogja YIA masuk dalam seksi 3 rangkaian dari ruas Jogja Solo YIA. Sesuai perencanaan, pembangunan tol ini dimulai dari rangkaian proses menuju pembebasan lahan dimulai pada triwulan ketiga 2022 dan ditarget selesai pada triwulan ketiga 2023 mendatang. Sedangkan untuk pembangunan konstruksi tol Jogja YIA akan dimulai pada triwulan keempat tahun 2023 dan direncanakan selesai pada triwulan keempat tahun 2025. Adapun untuk uji coba dan operasional direncanakan pada triwulan pertama tahun 2026 hingga triwulan keempat tahun 2027 mendatang. Kalau untuk seksi 3, pembebasan lahan tetap menunggu IPL terbit. Dana pembebasan lahan tol Jogja YIA sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara. Oleh karena itu, proses penyelesaian pembebasan lahan memang sangat menyesuaikan kesiapan dana dari pemerintah. Guna mempercepat dalam proses tersebut, PT JMM sudah menyiapkan tim untuk mendorong proses percepatan pemberkasan dokumen. Sedangkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta Solo seksi 2, Tirto Adi hingga Maguwoharjo dimulai dari sisi barat. Prioritas pembebasan dimulai di 3 kelurahan, yaitu Tirto Adi, Tlogadi hingga Trihanggo. Hal ini untuk menyambungkan dengan ruas jalan tol Jogja Bawen di seksi 1, Sengsen Sleman hingga Simpang Susun Banyurejo, yang tahapan pembangunannya sudah dimulai dari Kelurahan Tirto Adi. Pembebasan lahan seksi 2 dimulai dari Tirto Adi biar pejabat pembuat komitmen pembebasan lahan tol Dian Ardiansah saat kegiatan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian jalan tol Yogyakarta Solo di Kelurahan Tirto Adi pada Selasa 8 November 2022 mengatakan, mengakomodir juga ruas Jogja Bawen nantinya akan menyambung connecting untuk Jogja Solo di Desa Tirto Adi. Setelah ini akan berlanjut, ada 3 kelurahan yang menjadi prioritas, yaitu Tirto Adi, Tlogadi, dan Trihanggo. Pembebasan lahan jalan tol Yogyakarta Solo di seksi 2 sementara ini hanya 3 kelurahan dengan panjang 3 km yang menjadi prioritas untuk dilanjutkan pembebasan lahan ke Lembaga Manajemen Aset Negara. Di samping untuk menyambung konektivitas dengan ruas Jogja Bawen juga menyesuaikan anggaran. Menurut Dian, anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan terdampak jalan tol Jogja Solo sebesar 2,7 triliun. Anggaran sebesar itu dibagi untuk wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Di Kelurahan Tirto Adi sendiri ada 437 bidang dengan luas 212.643 meter persegi lahan yang terdampak. Pelaksanaan musyawarah dibagi dalam 6 pertemuan. Hal ini untuk mengakomodir warga supaya lebih leluasa mengajukan pertanyaan sebelum menandatangani berita acara kesepakatan. Diketahui, kegiatan musyawarah nantinya menjadi dasar dalam proses pembayaran ganti kerugian. Apakah warga setuju atau tidak? Sejauh ini hampir mayoritas warga Tirto Adi yang terdampak jalan tol setuju dan menginginkan bentuk ganti rugi pembebasan lahan dalam bentuk uang. Hari pertama sampai akhir mayoritas warga menginginkan uang, jadi nggak ada yang mau ganti rugi selain uang, misalnya ganti rugi berupa tanah. Sekretaris Pengadaan Tanah Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Samsul Bahri menjelaskan, sejauh ini belum diketahui kapan uang ganti rugi akan dibayarkan. Sebab setelah warga menandatangani berita acara kesepakatan di kegiatan musyawarah, maka proses berikutnya adalah validasi kelengkapan data. Setelah validasi, berkas diajukan ke PPK Pengadaan Tanah, yang selanjutnya diajukan ke LMAN untuk meminta persetujuan pembayaran. Jika sudah ada surat persetujuan dari LMAN, maka baru akan dijadwalkan untuk proses pembayaran ganti kerugian.
Setelah di Tirto Adi, tahapan musyawarah berikutnya adalah di Kelurahan Tlogo Adi dan Trihanggo. Namun masih menunggu jadwal, sebab lahan terdampak di dua kelurahan tersebut saat ini masih dalam tahap appraisal. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.